Tangan itu menggenggam pergelangan kaki Aini, sontak saja Aini menjerit minta tolong. Ia tersungkur ke lantai lalu ditarik dengan sangat kuat ke dalam lubang. Tangan Aini masih bisa berpegangan pada tepi lubang, ia menangis sambil meminta tolong. Anehnya tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Bahkan si penjaga kamar mayat juga tidak kunjung muncul, entah kemana lelaki tua itu. Ikutlah dengan kami. Aini masih bisa bertahan, namun entah berapa lama lagi dia mampu berpegangan. Keringat membasahi wajahnya, berkali-kali lengannya meringsut ke depan mencoba untuk keluar dari lubang. Aini melongok ke dasar lubang. Ia semakin berteriak ketakutan saat melihat ada puluhan orang yang menjejali lubang tersebut. Mereka semua menatap Aini dengan tatapan dingin serta menyeramkan. Aini rasanya tidak sanggup lagi bertahan. Satu cengkeramannya lepas. Beberapa detik kemudian tangan yang satunya lagi ikut lepas. Sebelum Aini jatuh ke dalam lubang, seseorang menggenggam tangan kanannya. Itu Dokter Arwani. Ia tersenyum pada Aini. Tenang nak. Perlahan Dokter Arwani mengeluarkannya dari dalam lubang. Baju Aini basah oleh keringat. Ia tidak mengucapkan terima kasih kepada Dokter Arwani, melainkan langsung pergi begitu saja sambil menangis ketakutan. Saat sedang berlari di lorong koridor, ia bertemu dengan Pak Lukman, si penjaga kamar mayat. Pak, di kamar mayat. Kenapa? Ada setan, Pak. Bapak jangan ke sana dulu. Setan di mana? Kamar mayat, Pak. Di kamar mayat. Napas Aini masih terengah-engah. Tenang, Mbak. Di rumah sakit ini nggak ada setan kok. Tanpa memperdulikan penjelasan Pak Lukman, Aini lari begitu saja. Ia hendak memberitahu para petugas di rumah sakit. Di perjalanan Aini kembali berpapasan dengan seseorang, kali ini dengan seorang security. Pak Ruslan, tolong Pak. Ada setan di kamar mayat, Pak. Pak Ruslan tidak terlihat kaget ataupun panik. Ia malah santai saja. Jangan heran, Mbak. Di rumah sakit ini memang banyak setannya. Yang penting Mbak harus hati-hati saja. Yang sopan dan gak bicara macam-macam. Bapak ini gimana sih malah nakut-nakutin? Aini meninggalkan Pak Ruslan dan berlari ke ruang IGD. Ada pasien yang sedang berobat, kali ini Aini sebisa mungkin tidak membuat kepanikan. Ia mengatur napasnya lalu membantu dokter untuk menangani pasien. Setelah pasien itu pulang, barulah Aini menceritakan apa yang dialaminya kepada dokter. Dengan didampingi para perawat lainnya, mereka mendatangi kamar mayat. Anehnya lubang itu menghilang. Tidak ada apa-apa di kamar mayat itu. Di lain waktu, sebuah petunjuk tentang teka-teki yang dialami Aini mulai menemukan titik terang. Saat sedang membersihkan kamar ibunya, secara tidak sengaja Aini menemukan sebuah buku catatan di kolong tempat tidur. Perlahan Aini membukanya, itu semacam buku diary. Aini kenal gaya tulisan itu. Jelas sekali kalau itu tulisan ibunya sendiri. Ia membaca halaman awal diary tersebut. Dear Diary, sudah 4 hari aku melihat orang gila itu mondar-mandir di depan rumahku. Aku takut kalau dia berbuat macam-macam. Beberapa kali sudah kuusir, tapi dia selalu datang lagi. Aini! Belum selesai Aini baca, ibunya datang lalu merebut paksa buku catatan itu. Jangan sembarangan baca buku ibu, gak sopan. Ibu Aini marah, ia lalu membakar buku catatan itu dan memarahi Aini habis-habisan. Beberapa kali Aini minta maaf, tidak pernah Aini melihat ibunya semarah itu. Aini heran, kenapa ibunya terlihat panik seperti itu? Kalau memang hanya sekedar catatan harian biasa, seharusnya tidak perlu sampai marah besar seperti itu. Dulu, Arwani adalah seorang dokter di rumah sakit Jalan Kabayan. Dia terkenal sebagai dokter yang sangat ramah. Ia menikahi gadis cantik yang juga seorang dokter. Namanya Arini. Setelah menikah, Arwani membeli rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kerjanya. Tak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan.
Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja hingga pada suatu malam, tragedi memilukan itu terjadi. Malam itu hujan turun dengan deras. Arini sedang memasak nasi goreng di dapur, sedangkan Arwani masih belum pulang dari pekerjaannya. 3 orang lelaki berbadan besar mengendap masuk. Mereka hendak merampok rumah Arwani. Para perampok itu membobol jendela kamar. Mereka melihat ada seorang bayi yang terbaring di tempat tidur. Dengan cekatan mereka menjarah lemari dan tempat-tempat yang memungkinkan adanya barang berharga. Saat mereka sedang sibuk menjarah lemari, Arini muncul dari mulut pintu. Ia terkejut bukan main. Seorang lelaki yang membawa linggis memukul kepala Arini dengan sangat keras, membuatnya jatuh berdebam ke lantai. Darah mengucur, membasahi lantai. Salah satu dari maling itu memeriksa keadaan Arini. Benturan di kepala Arini sangat keras hingga membuatnya tewas seketika. Untuk lebih memastikannya, lelaki itu memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Arini. Gawat bro, dia tewas. Lu sih, mukulnya terlalu keras. Terus gimana? Biarin aja lah, jawab lelaki yang sepertinya menjadi pemimpin di komplotan itu. Lalu bayinya? Biarkan saja, si dokter itu pasti masih di rumah sakit. Setelah merasa mengantongi barang-barang yang berharga, mereka bergegas pergi meninggalkan Arini yang terkapar tidak bernyawa. Bayi Arini menangis kencang, tapi tidak ada tetangga yang datang ke rumah itu. 2 jam kemudian Arwani akhirnya pulang. Ia heran kenapa istrinya tidak kunjung membukakan pintu. Dilihatnya jendela kamar terbuka. Arwani mulai curiga lalu buru-buru masuk melalui jendela tersebut. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Arini terkapar tidak bernyawa di lantai. Ia menangis tidak karuan sambil meminta tolong. Tidak pernah terlintas dalam benak Arwani kalau ia akan kehilangan istrinya secepat itu. Setelah kejadian tragis itu, Arwani sering melamun sendiri hingga akhirnya dia menjadi gila. Ia tidak pernah bekerja kembali. Bayinya tidak terurus lalu diadopsi oleh Bu Hani, tetangganya sendiri. Semakin hari kondisi Arwani semakin parah. Ia pergi dari rumah dan menjadi gelandangan. 3 tahun Arwani menghilang. Saat muncul kembali di depan rumah Bu Hani, tidak ada satu orang pun yang mengenalinya lantaran tubuh Arwani sangat dekil. Rambutnya panjang sepunggung juga acak-acakan. Arwani sering muncul di depan rumah Bu Hani. Terkadang ia ingat akan anaknya lalu melamun sepanjang hari. Warga mengusir orang gila itu karena dianggap meresahkan. Pergi dari kompleks itu, Arwani sering terlihat di depan rumah sakit tempatnya bekerja dulu. Seketika ia juga teringat kembali masa lalunya saat bekerja di rumah sakit itu. Selama berhari-hari Arwani tidur di emperan belakang rumah sakit. Petugas keamanan sudah mengusirnya, tapi ia malah datang kembali ke rumah sakit itu. Karena bebal dan tidak mau pergi dari sana, satu malam saat Arwani sedang tidur, 2 orang security mengencingi wajahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Arwani bangun sambil menampakkan wajah ketakutan. Mereka menendangi tubuh Arwani dengan sangat keras. Tapi kali ini Arwani tidak mau beranjak dari duduknya sama sekali. Ia memeluk dengkul sambil sesekali menatap wajah kedua security itu dengan tatapan menyedihkan. Karena jengkel, mereka berdua menarik paksa lengan Arwani memaksanya untuk bangun. Arwani melegu dan berontak. Ia tidak mau pergi dari tempat itu. Akhirnya salah satu dari mereka menendang punggung Arwani. Ia tersungkur dengan sangat keras, kepalanya membentur batu. Arwani tewas. Ibu tahu kalau di kamar mayat ada lubang. Saat jam istirahat, Aini sengaja menghampiri Bu Ruslah, petugas kebersihan di rumah sakit. Mereka duduk di bawah pohon. Saat itu Aini sedang shift pagi. Iya mbak, ada. Memangnya kenapa ya? Itu lubang apa bu? Oh alah, mbak belum tahu. Mbak Aini harus tahu ya, katanya sambil melirik ke papan nama Aini. Setiap gedung itu pasti ada penghuninya. Aini mengerenyitkan dahi. Ia masih belum paham arah pembicaraan Bu Ruslah. Penghuni bagaimana maksudnya bu? Bu Ruslah meletakkan sapu lidi. Kali ini ia terlihat serius, bersiap menerangkan sesuatu pada Aini. Nah, kita di dunia ini gak hidup sendirian.
Selain manusia ada juga jin dan roh jahat yang selalu berkeliaran. Mereka tidak kasat mata, siapa tahu sekarang makhluk itu ada di samping Mbak Aini. Atau bisa jadi malah lagi bergelayutan di pundakmu, Mbak. Ah, Bu Ruslah, jangan bikin takut dong. Penakut juga ya. Terus, gimana? Tadi terusin ceritanya. Kalau di kampung saya, Mbak, setiap gedung baru itu wajib diruat. Diruat? Ya, diadakan selamatan biar jin dan roh jahat pergi. Nah, kalau di kota ya gedung sebesar apapun sangat jarang ada acara selamatan. Jadi pasti banyak setannya. Hubungannya sama lubang di kamar mayat itu apa, Bu? Itu lubang setan. Saya sudah lama kerja di sini, Mbak. Jadi saya tahu seluk-beluk rumah sakit ini. Dulu saat rumah sakit ini pertama kali diresmikan, tiba-tiba muncul lubang itu di kamar mayat. Pihak rumah sakit heran kenapa tiba-tiba ada lubang di sana. Aini terlihat serius, ia berusaha menyimak penjelasan Bu Ruslah dengan benar. Terus, Bu, sudah berkali-kali lubang itu ditimbun dan lantainya dibetulkan. Tapi keesokan harinya lubang itu menganga kembali seperti ada yang menggalinya. Aini mengecek jam tangannya, masih ada waktu untuk menyimak cerita Bu Ruslah. Nah, pihak rumah sakit akhirnya membayar dukun agar lubang itu bisa ditimbun. Anehnya tidak ada satu dukun pun yang bisa menimbun lubang itu. Setiap kali ditimbun pasti besoknya muncul lagi. Kenapa lubang itu bisa ada di rumah sakit ini ya, Bu? Sudah saya bilang, kalau lubang itu sarang setan. Ya jelas lubang itu memang bukan lubang sembarangan. Jangan sesekali kamu masuk ke dalam lubang itu. Hampir, Bu. Jadi kamu pernah hampir masuk ke dalam lubang itu. Untung kamu bisa selamat. Kalau seandainya kamu masuk ke dalam lubang itu, wah, jangan harap bisa kembali lagi. Katanya kamu bakalan dijadikan stok makanan untuk para makhluk halus di rumah sakit ini. Gila, stok makanan. Setannya kayak beruang kutub ya. Jangan bercanda, ini serius, Mbak. Iya, Bu, terusin ceritanya. Intinya jangan macam-macam di rumah sakit ini. Banyak setannya. Bu Ruslah memasang wajah menakutkan. Oh iya, kenal Dokter Arwani? Wah, jelas kenal. Dulu dia dokter di sini. Orangnya baik banget. Tapi kenapa, Bu? Dia sudah jadi salah satu setan penghuni rumah sakit ini. Dia mati kenapa? Wah, katanya sih dibunuh. Dibunuh siapa? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Oke deh, Bu, saya masuk kerja lagi ya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Aini bangkit dari duduk lalu ia meninggalkan Bu Ruslah. Mbak, iya, Bu, ingat, jangan macem-macem, nanti kualat. Aini mengangguk ragu, ia lalu melanjutkan langkahnya. Sore hari Pak Lukman si penjaga kamar mayat sedang sibuk menerangkan prosedur bekerja pada Mamat. Seorang karyawan baru, minggu kemarin salah satu rekan kerja Pak Lukman mengundurkan diri, alasannya sederhana. Dia tidak kuat diganggu oleh setan di kamar mayat itu. Tenaga penjaga kamar mayat semakin berkurang. Untuk itu Pak Lukman meminta pihak rumah sakit agar merekrut karyawan baru. Mamat ini umurnya masih muda, baru 23 tahun. Dia memperhatikan penjelasan Pak Lukman dengan serius. Selang beberapa menit, seorang mayat korban pembunuhan masuk ke dalam ruangan. Pak Lukman tersenyum lantaran ia bisa mencontohkan tata cara bekerja di kamar mayat pada Mamat secara langsung. Nanti malam kamu yang berjaga di sini ya. Ingat, harus sesuai prosedur, kata Pak Lukman setelah selesai mencontohkan cara kerja pada Mamat. Siap, Pak. Saya harap kamu betah kerja di sini. Intinya jangan penakut, kalau ada apa-apa cuekin aja. Beres, Pak.
Mamat tahu menjadi penjaga kamar mayat bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasti ada saja gangguan makhluk gaib yang akan ia alami. Tapi Mamat bukan pribadi yang penakut. Dia malah suka dengan pekerjaan yang menantang seperti itu. Malamnya ia berjaga seorang diri, belum ada mayat lagi yang datang. Semua mayat sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Mamat bersantai di meja kerjanya sambil main game di HP-nya. Tidak lama kemudian ia ingin buang air kecil. Sialan. Mamat berdecak kesal lantaran malas beranjak dari tempat duduknya. Toilet di kamar mayat itu sedang rusak, jadi dia harus menggunakan toilet gedung seberang yang jaraknya cukup jauh. Dengan malas ia berdiri dari duduknya, tapi sesaat sebelum pergi dia melihat sesuatu yang aneh di lantai. Sebuah triplek berbentuk segi empat tergeletak di lantai. Tampak mencurigakan, Mamat mengangkat triplek itu lalu menemukan sebuah lubang misterius. Lubang apaan nih? Mamat menyalakan senter HP-nya, mengarahkan ke dalam lubang. Ah, bodo amat. Mendingan gue kencing di sini aja, udah kebelet banget. Ia mengencingi lubang misterius itu tanpa tahu kalau itu adalah sarang setan. Setelah puas kencing, tubuhnya bergidi-geli lalu menutup kembali lubang itu dengan triplek. Malam itu tidak ada apapun yang terjadi pada Mamat. Semua berjalan baik-baik saja hingga jam tugasnya selesai. Tapi tunggu dulu. Setelah Mamat kencing ke dalam lubang, besoknya ia tidak terlihat bekerja lagi. Kabarnya Mamat sakit parah. Penyakitnya aneh. Mungkin tidak pernah dialami oleh manusia di belahan dunia manapun. Bayangkan saja, kelamin Mamat bengkak sebesar buah semangka. Semua orang yakin kalau Mamat ini pasti diguna-guna atau bisa jadi kualat. 2 hari kemudian ia tewas dengan mengenaskan. Kelaminnya pecah. Darah bercampur nanah membanjiri tempat tidurnya. Tidak sampai di situ akibat perbuatan Mamat. Semua makhluk halus di rumah sakit itu marah besar. Banyak petugas rumah sakit yang kesurupan, pasien satu persatu mati secara tiba-tiba. Kita harus segera pergi dari rumah sakit ini. Enggak, kita harus selesaikan tugas ini. Aini jelas menolak. Ada yang gak beres sama rumah sakit ini. Banyak kematian yang gak wajar. Aku harus cari tahu. Sambung Aini. Saat jam istirahat mereka berdua duduk di kursi panjang di depan ruang rawat inap. Kebetulan malam itu Angga dan Aini sedang shift malam. Dengerin aku. Kita ini cuma mahasiswa yang lagi tugas praktik. Jadi jangan sesekali ambil resiko buat ngelakuin hal yang bukan tugas kita. Angga menatap wajah pacarnya. Bagiku ini bukan hanya sekedar tugas kuliah, tapi ini juga tentang nyawa manusia. Aini tetap keras kepala. Angga menyerah. Ia mengembuskan napas berat lalu tertunduk. Kamu jangan khawatir. Kita pasti baik-baik aja kok. Aini menyentuh pundak Angga. Dokter, tolong suami saya, dok. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari dalam ruang rawat inap. Aini dan Angga buru-buru masuk ke ruangan itu untuk memeriksa. Di dalam sana seorang lelaki parubaya sedang kejang-kejang. Angga, tolong panggilkan dokter lainnya ya. Pinta dokter pada Angga. Dok, tolong ibu saya juga, dok. Ini kenapa? 3 pasien kejang-kejang secara misterius. Dok, tolong bapak saya juga, dok. Semakin lama semua pasien yang sedang dirawat di ruangan itu mengalami kejang-kejang. Hanya ada 7 dokter dan beberapa orang perawat yang bertugas malam itu. Mereka semua kewalahan menangani pasien. Selang beberapa menit tidak ada satupun pasien yang selamat. Ada 25 pasien di sana dan semuanya mati. Ruang rawat inap seketika mencekam. Tangis kerabat pasien memenuhi ruangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Keluarga mereka meninggal secara mendadak dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya itu saja. Angga yang tadi disuruh untuk memanggilkan dokter malah tidak muncul lagi. Aini panik, ia coba menghubungi Angga tapi tidak diangkat. Sudah Aini cari ke semua ruangan rumah sakit, tapi tetap tidak ada. Seketika Aini teringat pada lubang di dalam kamar mayat. Ia segera lari ke sana dan anehnya lubang itu pun menghilang. Lubangnya kemana, Pak? Lubang apa? Pak Lukman malah balik tanya. Lubang di kamar mayat ini, masa Bapak nggak tahu? Wajah Pak Lukman terlihat ketakutan. Di mana, Pak? Saya nggak tahu.
Pak Lukman malah melepas bajunya lalu melemparkannya ke sudut ruangan. Jangan tanya ke saya. Mulai malam ini saya berhenti kerja. Pak Lukman pergi begitu saja dari hadapan Aini. Pak, tunggu Pak. Aini meraih lengan Pak Lukman. Bapak tahu di mana Angga? Pak, apa yang terjadi sama dia? Tanpa menjawab pertanyaan Aini, Pak Lukman mengibaskan genggaman wanita itu dan lari ketakutan. Tidak seperti biasanya, Pak Lukman yang terkenal pemberani sekarang malah seperti anak kecil yang ketakutan. Entah apa yang dilihat Pak Lukman dan kenapa lubang itu hilang. Aini tidak menyelesaikan pekerjaannya, ia langsung bergegas pulang menuju rumah Angga. Tengah malam ia menggedor pintu rumah pacarnya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kamu tenang dulu. Jangan panik, siapa tahu Angga pergi sama temennya. Nggak mungkin Pak, soalnya dia lagi kerja sama aku. Iya Pak, lebih baik kita lapor polisi saja, saran ibunya Angga dengan wajah cemas. Malam itu juga mereka melapor ke polisi. 2 minggu kemudian Aini mendapat kabar kalau rumah sakit tempatnya praktik ditutup secara mendadak lantaran semakin banyak pasien yang mati secara mendadak. Sementara itu polisi belum juga menemukan Angga. Aini semakin yakin kalau Angga diculik oleh setan di rumah sakit itu. Tapi kenapa harus Angga? Apa yang sudah ia perbuat? Aini tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dia adalah Pak Lukman. Aini curiga karena dia terlihat ketakutan saat Aini menanyakan keberadaan Angga. Pak Lukman pasti tahu persis apa yang terjadi. Setelah mencari tahu alamat rumahnya melalui rekan kerja Pak Lukman, Aini langsung berangkat ke sana. Ternyata Pak Lukman tinggal di sebuah kontrakan sempit di kawasan kumuh. Aini tidak ke sana seorang diri, ia membawa 2 orang teman lelakinya dengan maksud untuk mengancam Pak Lukman agar mau menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Tunggu dulu Pak. Baru saja Pak Lukman membuka pintu, ia langsung menutupnya kembali karena melihat Aini di luar. 2 orang teman Aini menendang pintu kontrakan Pak Lukman. Apa-apaan ini? Pak, kami bisa lapor polisi kalau Bapak tidak mau jujur. Jujur apa lagi? Malam itu Pak, apa yang Bapak lihat? Kemana Angga? Saya nggak tahu dan saya nggak lihat apapun. Aini melirik 2 orang kawannya. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau replika lalu menyodorkannya ke leher Pak Lukman. Baik, saya akan ceritakan. Ampun, jangan bunuh saya. Lelaki tua itu ketakutan. Oke, silakan cerita Pak. Kami hanya butuh informasi dari Bapak saja. Pak Lukman memasang wajah kesal, ia merapikan kerah bajunya. Pacarmu itu. Ia membuka pembicaraan sambil menunjuk Aini. Dia memang digondol setan. Kenapa harus dia Pak? Karena dia berani melawan penghuni rumah sakit. Saya lihat malam itu si Angga melempar kemenyan dan jimat ke dalam lubang. Lalu saya melihat dia ditarik oleh sebuah tangan berwarna hitam legam lalu diseret masuk ke dalam lubang itu. Lubang tersebut kemudian mengeluarkan asap kental dan menghilang begitu saja. Saya sangat ketakutan dan gak sanggup lagi kerja di sana. Kenapa Bapak gak mau cerita ke saya dari awal? Pak Mali, orang bilang kalau kita melihat setan gak boleh diceritakan ke orang lain. Sudah, hanya itu yang saya lihat. Sekarang tolong pergi dari kontrakan saya. Belakangan ini Aini selalu bermimpi didatangi sosok lelaki yang bernama Arwani. Anehnya, ia bukan hanya melihat Dokter Arwani dalam mimpi itu, tapi juga ibunya. Aini yakin kalau mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur, tapi merupakan sebuah petunjuk. Lagi pula Dokter Arwani pernah menyelamatkannya dari lubang setan itu. Siapa tahu dokter itu juga bisa membantu Aini menemukan Angga. Bu, Aini mau tanya. Aini membuka obrolan, ia dan ibunya sedang memasak di dapur. Iya nak. Oh ya, si Angga sudah ketemu? Belum Bu. Justru itu aku mau tanya. Apakah ibu kenal sama Dokter Arwani? Bu Hani yang dari tadi sibuk memotong bawang merah tiba-tiba berhenti. Ia mengembuskan napas berat seperti ingin mengatakan sesuatu. Pisau yang ia pegang diletakkan di atas meja, ia lalu menyentuh pundak Aini dan menatapnya.
Mungkin ini saatnya kamu tahu yang sebenarnya. Bu Hani menceritakan semuanya tentang ibu dan ayah kandungnya Aini. Selama ini, yang Aini tahu ayahnya sudah meninggal dari sejak ia kecil. Awalnya Aini tidak percaya kalau Dr. Arwani adalah ayah kandungnya. Akan tetapi Bu Hani menunjukkan sebuah berkas yang tidak lain adalah sebuah kartu keluarga milik Dr. Arwani. Di sana tertulis juga nama Aini. Selain itu, ia juga menunjukkan foto-foto lawas keluarga Dr. Arwani. Melihat bukti-bukti itu, tangis Aini pecah. Ia pergi dari hadapan Bu Hani. Segera Aini menyalakan mesin motor lalu tancap gas menuju rumah sakit yang sudah ditutup. Bu Hani tidak sempat mengejar. Ia hanya bisa berteriak memanggil Aini yang kian menjauh. Aini tidak mempedulikan Bu Hani. Ia tetap melaju dengan sepeda motornya sambil terisak menangis. Setibanya di rumah sakit, ia bertemu dengan Bu Ruslah yang pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit itu. Kamu mau kemana, Mbak? Cari Angga, Bu. Belum ketemu juga ya? Belum, Bu. Bu Ruslah tertunduk, ia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Begini, mungkin saya bisa bantu. Serius, Bu. Saya yakin Angga diculik setan rumah sakit ini. Terus sekarang saya harus bagaimana, Bu? Ikut saya ke rumah. Suami saya seorang dukun. Dia pasti bisa bantu masalahmu. Tanpa menolak, Aini langsung pergi bersama Bu Ruslah. Rumahnya cukup jauh, sekitar 1,5 jam dari rumah sakit. Sempat 3 kali terjebak macet. Aini akhirnya sampai di rumah Bu Ruslah. Rumahnya sangat sederhana, dindingnya terbuat dari triplek dan lantainya sudah banyak yang pecah. Nah, Mbak, ini rumah saya. Maaf berantakan. Ah, gak apa-apa, Bu. Suami Ibu di mana ya? Oh, dia di kamar. Mari sini, Mbak. Bu Ruslah menarik lengan Aini untuk masuk ke dalam kamar. Aini sempat terkejut melihat kondisi suami Bu Ruslah. Lelaki itu terbaring di atas kasur butut dengan keadaan tanpa tangan dan kaki. Ternyata suami Bu Ruslah itu cacat. Sebisa mungkin Aini berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ayah, ini ada tamu yang mau ketemu. Sapa Bu Ruslah dengan ramah pada suaminya. Ia membantu suaminya untuk bangun. Tubuh itu ia sandarkan pada dinding triplek. Suasana kamar semakin pengap dan panas. Bu Ruslah menyadari itu. Ia lalu membuka jendela kamar agar Aini tidak kepanasan. Mohon maaf, Mbak, rumah saya memang panas. Oh, gak apa-apa, Bu. Kenalkan, ini Pak Sidik, suami saya. Dia sudah biasa bantu orang, Mbak. Suami saya ini walau cacat tapi punya kekuatan gaib. Aini mengangguk saja, apa salahnya dicoba. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Bu Ruslah menjelaskan apa yang sedang terjadi pada pacarnya Aini. Sesekali Pak Sidik mengangguk. Pacarmu itu masih hidup, tapi sekarang ada di alam jin. Dia masuk ke lubang setan, Pak. Iya, itu pintu masuk ke alam jin. Tapi kamu tenang saja, dia masih bisa diselamatkan. Ruslah, tolong ambilkan kembang dan 5 buah sarung di dalam lemari. Ini ya. Tanpa dibacakan mantra apapun, lelaki itu menyentuh istrinya untuk menyerahkan kembang itu pada Aini. Nanti malam kau taburkan kembang itu di kamar mayat. Aini menerima kembang yang dibungkus dengan plastik transparan. Pak Sidik lalu menyuruh istrinya untuk menyobek-nyobek kain sarung dan menguntainya menjadi tali. Setelah lubangnya terlihat, kau masukkan tali ini ke dalam lubang. Tarik sekuat tenaga, nanti bisa dibantu Ruslah. Baik, Pak. Kata Aini, ia menurut saja. Setelah selesai Aini pamit, ia menyerahkan uang 200.000 rupiah tapi ditolak. Pak Sidik bilang kalau Angga sudah berhasil ditemukan baru Aini boleh memberinya imbalan. Tepat jam 12 malam, Aini dan Bu Ruslah mengendap masuk ke halaman rumah sakit. Dengan membawa kembang 7 rupa dan tali yang terbuat dari kain sarung, mereka berhasil mencungkil pintu kamar mayat. Saat sedang menaburkan kembang 7 rupa, tidak ada mantra yang Aini baca. Ajaibnya, setelah selesai tabur bunga, mereka melihat lantai di hadapannya bergerak seperti genangan air dan perlahan membentuk lubang segi 4.
Bu Ruslah dan Aini segera memasukkan kain itu ke dalam lubang. Beberapa saat kemudian tali itu kencang seperti ada yang menariknya dari dasar lubang. Tarik yang kuat, Mbak. Pinta Bu Ruslah. Ia berada di posisi paling depan dekat dengan lubang. Aini berteriak mengeluarkan semua kemampuannya. Namun tarikan dari dalam lubang terlalu kuat membuat Bu Ruslah tersungkur dan masuk ke dalam lubang. Bu Ruslah! Teriak Aini, keringat membasahi wajah Aini. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Aini menarik tali itu. Kedua kakinya sempoyongan, lalu ia juga terseret dan masuk ke dalam lubang. Tidak sampai ke dasar lubang, tubuh Aini tersentak, kakinya seperti berpijak pada pundak seseorang. Bertahanlah, nak. Itu suara Dokter Arwani. Ia berdiri sambil meringis menahan tubuh Aini. Di sekeliling Dokter Arwani banyak makhluk aneh menyeramkan. Mereka bertaring dan berambut gondrong acak-acakan. Jelas makhluk-makhluk itu adalah setan jahat penghuni rumah sakit. Wajah Arwani diraba-raba oleh makhluk di dalam lubang. Kuku mereka hitam dan panjang. Ayah. Desis Aini sambil memandangi Dokter Arwani yang kesulitan menopang tubuhnya. Aini menangis ketakutan. Aku takut, ya. Kata Aini, air matanya menetes jatuh ke pipi Dokter Arwani. Aini menggapai-gapai permukaan lantai, tapi tidak bisa, jaraknya jauh. Ia tak sanggup meraihnya. Dokter Arwani pun tidak bisa mendorong anaknya keluar sebab tubuhnya digerayangi makhluk mengerikan di dalam lubang. Sesaat kemudian terdengar suara rauman dari dalam lubang, membuat Aini menjerit ketakutan. Hanya bertahan 10 menit, tubuh Dokter Arwani perlahan terjerembab ke dalam lubang, seperti dilahap lumpur hidup. Aini pun kian masuk ke dalam. Untungnya saat Aini sudah putus harapan, saat lengan kanannya menggapai-gapai sembarang arah, ada seseorang dari atas lubang yang mencengkeram lengan Aini. Dia adalah ibu angkatnya sendiri, Bu Hani. Dari awal Bu Hani sudah curiga kalau anaknya pasti pergi ke gedung bekas rumah sakit yang dulu menjadi tempat ayahnya bekerja. Jadi saat tahu anaknya tidak kunjung pulang, ia memberanikan diri masuk ke halaman rumah sakit. Bu Hani sempat menelusuri beberapa ruangan hingga akhirnya ia melihat sebuah cahaya senter yang menyala di kamar mayat. Aini berhasil ditarik dari dalam lubang, tapi Bu Ruslah tidak selamat. Sambil menangis, Aini dipaksa keluar dari kamar mayat. Ia sudah coba berontak dan ingin kembali ke lubang itu untuk menyelamatkan Bu Ruslah. Namun tenaganya sudah habis, mereka berdua berhasil keluar sana. Setelah mereka pergi, pintu kamar mayat tertutup sendiri dengan keras. Seperti ada orang yang membanting daun pintunya. Senter masih menyala, tergeletak begitu saja di lantai. Lubang menganga mengeluarkan suara raungan. Di dalam gelap gulita, raungan itu semakin lama semakin terdengar seperti tangisan manusia. Bukan, tentunya bukan hanya tangisan satu orang saja, tapi puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang. Mereka seperti sedang disiksa, dipukuli dengan batu, atau mungkin saja diguyur dengan timah mendidih. Lubang itu tidak berujung. Semakin masuk ke dalam semakin pengap. Bau amis menyengat membuat siapapun yang menciumnya akan muntah. Semakin dalam semakin terdengar suara manusia meminta ampun. Ada yang memohon minta dikembalikan ke dunia dan berjanji akan berbuat baik. Ada yang memohon minta diberi kesempatan untuk hidup kembali dan berjanji tidak akan mencurigai orang lain. Lubang itu apa sebenarnya? Semakin masuk ke dalam ada sebuah cahaya temaram samar terlihat melayang ribuan kapas yang digulung kecil-kecil. Dapat dijumpai juga berlembar-lembar kain putih, jas pria, gaun wanita, butiran abu, melayang perlahan seperti sedang berada dalam ruangan nol gravitasi. Apa kalian ingin tahu lebih dalam lagi tentang lubang ini? Baiklah. 30 meter dari gumpalan kapas terlihat ribuan tangan menggapai-gapai meminta tolong. Tapi tak akan ada yang bisa menolong mereka, termasuk kalian. Dari kedalaman yang sudah tidak terukur lagi, sayup terdengar suara rintihan ribuan manusia. Sekarang dengarlah baik-baik. Runcingkan telinga kalian dan dengarkan rintihan itu. Tolong kami. Lubang tersebut lalu tertutup perlahan, cahaya senter padam seketika. Keesokan harinya saat Aini dan keluarga Angga membawa polisi, lubangnya sudah menghilang, entah kemana. Orang-orang yang menghilang tidak pernah ditemukan lagi dan dianggap sudah meninggal. Keluarga Angga mengikhlaskan kepergian anaknya.
Sedangkan Pak Sidik, dukun itu menderita seorang diri. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari perdukunan. Para pelanggannya satu persatu meninggalkan Pak Sidik. Ia lalu mati kelaparan di dalam kontrakannya. Beberapa tahun berikutnya layar kamera Udin mati. Dokter Arwani melangkah keluar ruangan. Ia terus berjalan ke lobi rumah sakit. Di depan lobi ada Angga dan Bu Ruslah, duduk di kursi roda sambil mendongak ke langit malam. Terkadang mereka berdua seperti anak kecil, berjalan ke sana kemari dengan kursi rodanya. Tidak jarang sampai ada manusia yang memergoki dua kursi roda yang berjalan sendiri. Dokter Arwani menoleh ke arah kamar mayat. Ada suara teriakan dari sana. Tidak ada yang bisa ia perbuat di rumah sakit itu. Dokter Arwani hanya makhluk halus kasta rendah yang tidak punya kuasa apapun. Semenjak lubang itu dikencingi, para setan di rumah sakit menjadi semakin buas. Hanya orang bodoh yang berani masuk ke rumah sakit itu tengah malam. Sementara di malam yang sama Aini terbangun tengah malam. Ia menoleh ke ranjang bayi di sebelahnya. Bayi itu menangis. Aini lalu membangunkan suaminya, bukan untuk meminta dibantu mengganti popok, tapi Aini hanya ingin ditemani saja. Sekarang ia menjadi sangat penakut. Mas Dipa, Mas, bangun Mas. Aini mengguncangkan tubuh suaminya. Iya mah, kenapa? Temenin aku. Ganti popok. Iya Mas. Dengan wajah sangat mengantuk, Dipa bangun lalu duduk sambil setengah terpejam di atas tempat tidurnya. Aini dengan cekatan mengganti popok anaknya. Setelah selesai ia kembali ke tempat tidurnya. Dipa memeluk tubuh Aini dari belakang. Yang dipeluk tidak membalikkan badan. Kedua mata Aini masih terbelalak. Ia baru saja bermimpi didatangi Dokter Arwani. Selang beberapa menit ia tak kunjung bisa tidur. Terdengar suara keranjang bayi berderit seperti ada yang mengayunkannya. Aini bangun. Samar-samar ia melihat sosok seorang lelaki sedang bermain dengan anaknya. Aini memicingkan mata. Itu jelas sosok ayahnya sendiri, Dokter Arwani. Selesai. Dan terima kasih buat Bang Esot yang telah mengizinkan Kang Slamet membawakan ceritanya. Apabila dari Kang Slamet ada kesalahan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.